tidak ada terumbu karang ya kita tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi yang bisa kami makan, atau bencana-bencana alam juga akan datang. Keadaan karang di Pulau Pramuka khususnya Taman Nasional Kepulauan Seribu itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya emang perlu ada intervensi. Dia bisa kalau kena ikutin ombak tuh, karang itu juga bisa rontok dari akarnya pohon itu. Di bawah laut dia menggiring ikan sampai di injak karang. Nah itulah metodenya itu yang betul-betul merusak itu. Negara kita merupakan bagian dari wilayah segitiga karang dunia yang berada tepat di perairan Indonesia, yang mana segitiga karang adalah rumah bagi ratusan spesies terumbu karang. Terumbu karang sendiri ialah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur. Apa pentingnya terumbu karang bagi kehidupan biota laut dan manusia? Hal ini akan dijelaskan secara tuntas oleh Bapak Hermansyah, selaku Ketua Lembaga Konservasi Terumbu Karang Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Terumbu karang ini penting ya, terutama di wilayah-wilayah pesisir atau di wilayah laut yang termasuk Kepulauan Seribu. Yang pertama, tanpa terumbu karang tidak akan lagi ada ikan yang kami hasilkan. Jadi hampir 80% penduduk Kepulauan Seribu ini bergantung dari sektor perikanan, terutama terumbu karang. Yang kedua, tanpa terumbu karang tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Karena sekarang ini kita juga bergantung dari sektor pariwisata, yang memang wisatawan itu berkunjung ke Pulau Seribu itu untuk melihat keindahan terumbu karang dan biota lautnya. Yang ketiga, yang paling mengerikan adalah tidak ada terumbu karang, tidak ada kehidupan. Kenapa? Terumbu karang ini salah satunya manfaatnya adalah sebagai habitat bagi biota laut dan keanekaragaman hayati laut yang ada di ekosistem terumbu karang, sebagai tempat memijah, bereproduksi, lalu juga berkembang biak, sehingga terumbu karang ini penting secara keanekaragaman dan ekosistem. Secara gambaran umum, menurut hasil data riset ya yang dilakukan baik akademisi, lalu juga ada LIPI, lalu juga beberapa LSM lingkungan, bahwa secara gambaran umum terumbu karang di Kepulauan Seribu ini sudah rusak hampir 60%. Dan kalau kita mengerucut ke Pulau Pramuka sebagai salah satu pulau pusat pemerintahan ya yang berpemukiman, itu sangat bervariasi. Untuk area yang masih berdekatan dengan aktivitas manusia itu dalam kondisi sangat rusak atau buruk ya. Persentase tutupannya itu hanya 0,5%. Dan selain itu secara alami koral di Kepulauan Seribu ini terancam oleh pemanasan suhu bumi ya, atau El Nino. Jadi di mana koral ini mengalami pemutihan atau coral bleaching karena disebabkan suhu bumi naik sehingga koral menjadi memutih gitu ya. Dan apabila kondisi ini berjalan dengan lama, maka karang-karang ini akan mati dan rusak secara besar ya, luas gitu. Semakin banyak peningkatan penduduk, efeknya pun akan lebih bahaya ke depannya. Ya kecuali tadi itu pihak pemerintah kan harus juga turun tangan memperhatiin dasar itu. Otomatis orang kan butuh punya rumah, tentunya masih menggunakan kebutuhan dari contohnya batu karang, pasir. Kalau kita nggak awasi, lambat laun juga akan sama, nanti kejadiannya akan lebih parah kan gitu. Ya karena itu salah satu kebutuhan. Tuntutan masyarakat itu, apalagi orang setiap hari sampai sebulan, setahun akan penduduk itu akan selalu tambah gitu. Bahkan mungkin dengan yang lahir sama yang meninggal itu jauh lebih banyak yang lahir kan.
Terumbu karang mengalami ancaman serius, khususnya bagi wilayah Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Beberapa faktor rusaknya terumbu karang adalah sampah yang datang dan menutupi perkembangan terumbu karang di bawah laut. Ada beberapa faktor memang yang menyebabkan kerusakan terumbu karang sangat tinggi. Pertama, karena pencemaran sampah. Kita tahu bahwa Kepulauan Seribu adalah buangan sampah 13 sungai yang muaranya di Teluk Jakarta, yang sampahnya luar biasa kalau pada saat musim barat, pada saat arus dari Jakarta ke pulau ya. Jadi sampah-sampah itu pada nyangkut di karang, terutama ya sampah-sampah jenis plastik, tali atau karung-karung. Nah, itu pun sangat menghambat pembesaran karang itu tadi. Jenis sampah yang paling bahaya itu tali atau plastik, juga karung itu juga kan, apalagi itu kalau jenis sampahnya kalau campur kayu-kayu tuh, dia bisa kalau kena ikutin ombak tuh, karang itu juga bisa rontok dari akarnya pohon itu. Cara mengambilnya sih dulu pernah ada kegiatan di Pulau Pramuka tahun 2017. Penyelam itu gabungan dari DCA, dari Perikanan, terus dari Sudin LH juga bergabung rame-rame sama tim penyelam, ikut gabung ke kegiatan itu, mengambil sampah di dasar laut. Penangkapan ikan secara masif dengan cara merusak terumbu karang juga merupakan salah satu penyebab buruknya kondisi karang yang ada di Pulau Pramuka. Mancing murami salah satunya. Akibatnya, ikan-ikan yang ada di pesisir akhirnya pergi ke tengah laut untuk mencari rumah. Dampak yang paling merugikan adalah sulitnya nelayan mendapatkan ikan akibat ulah perbuatannya sendiri. Aktivitas antropogenik manusia seperti penangkapan ikan yang merusak, lalu juga menggunakan alat tangkap yang merusak seperti jaring muroami, lalu juga penambang karang untuk bahan bangunan dan biasanya itu diperdagangkan untuk ekspor ke negara lain. Dia tuh pasang jaring di karang, digiring sama manusia, terus talinya kan naik ke atas tuh. Tali ke atas, setelah manusianya itu yang di dalam laut udah, dia kan begini nih. Tali 100 meter, orang 7 di bawah laut dia menggiring ikan sampai di injak-injak karang. Nah, itu metodenya itu yang betul-betul merusak itu. Kalau saya kan mancingnya dengan manual. Dengan kita tangkap, kalau manual kan seperti kita mancing kalau pakai joran, dengan kita umpan sendiri. Kalau pakai jaring sama juga manual. Cuman kita kan tidak di daerah dangkal, di air tengah kalau manual itu. Untuk pencegahannya, untuk mengekspos seperti apa sih jaring murami ini, sekarang kan udah berganti jaring kincring namanya. Kincring untuk memberhentikannya. Dia sangat berat sekali dia. Untuk mengeksposnya itu agak susah. Kita udah sering melaporkan ke pihak pemerintah, tapi pemerintah belum ada bukti. Kalau ada bukti mungkin bisa. Saya juga pernah sebagai pelakunya. Sekarang saya udah pindah kerja lagi gitu kan. Nah, ke depannya makanya saya pikir sangat bahaya sekali itu jaring murami. Soalnya itu kan ya bahaya untuk nyawa kita juga. Dikerjainnya di dalam dasar laut. Jadi kita nyelam segala pakai kompresor, alat yang buat tambal ban itu kita gunakan untuk itu gitu. Aktivitas antropogenik manusia mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar terhadap ekosistem terumbu karang. Hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Sahyudin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Karang itu bagian dari satu ekosistem besar ya di perairan.
Karang ini memang sekarang itu sudah mengalami satu masa yang termasuk masa gangguan ya, apakah itu secara alami atau secara buatan. Nah, secara alami dengan adanya perubahan iklim yang sekarang sementara melanda dunia itu, termasuk yang kemarin adanya bleaching itu bagian daripada kerusakan yang secara alami, dan juga secara buatan tentu oleh orang-orang atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, termasuk kegiatan-kegiatan dalam pencarian nafkah harian untuk mencari ikan dari para nelayan. Pertama, masyarakat yang terutama nelayan ya, masyarakat nelayan yang mencari ikan itu sampai melakukan penangkapan ikannya ke dalam perairan dalam. Kalau dulu kita mungkin sering dengar moroami ya, moroami itu ya model pengambilan ikan dengan menggunakan alat yang sampai bisa kedalaman 25 meter. Dan itu semua karang itu bisa tergerus oleh jala itu, sehingga karang-karang yang masih hidup yang potensial untuk bisa berkembang biak itu ikut terimbas rusaknya itu. Terus sampah misalnya untuk musim-musim tertentu ya, musim hujan, karena Kepulauan Seribu itu ada beberapa aliran sungai yang ke laut Jakarta, laut utara Jakarta, dan itu imbas sampai ke Pulau Seribu juga. Nah itu sampah itu kan kalau misalnya sudah tidak bisa diangkut atau dibersihkan oleh masyarakat, terdiamnya dalam waktu lama-lama itu akan tenggelam, dan itu biasanya tempatnya salah satunya di tempat karang-karang itu. Nah kalau udah tertutup berarti tingkat pertumbuhannya itu akan terganggu kan. Keadaan karang di Pulau Pramuka khususnya Taman Nasional Kepulauan Seribu itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya memang perlu ada intervensi. Nah, selama ini kan ada intervensi buatan juga berupa pemeliharaan atau juga berupa transplantasi karang, termasuk di lokasi-lokasi yang selama ini menjadi taman koleksi kami sebagai sumber bibit untuk buatkan lokasi PE ya, pemulihan ekosistem di lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan. Nah, salah satu ada kegiatan pemeliharaan, misalnya lokasi-lokasi yang menjadi lokasi transplantasi itu ada upaya setiap bulan itu dibersihkan. Jadi dibersihkan dari alga-alga yang selalu menempel sehingga tingkat pertumbuhan itu bisa menjadi lebih bagus. Tentu kita dengan adanya upaya-upaya tadi dalam rangka merehabilitasi ya kerusakan, berarti itu menunjukkan kita komitmen. Dalam pelaksanaan itu tentu kita dibantu juga oleh masyarakat atau mitra-mitra yang komitmen terhadap pelestarian lingkungan, termasuk para nelayan. Karena para nelayan itu sendiri sebenarnya pingin juga ekosistem itu bagus, cuma kadang-kadang ada dua oknum yang pinginnya secara instan. Jadi misalnya ingin mendapatkan banyak dengan melakukan aktivitas yang merusak karang itu sendiri, padahal itu habitatnya di situ. Jadi ketika habitat rusak, tentu kan yang menempati habitatnya itu atau habitusnya itu tidak akan betah di situ kan, akan mencari tempat lain. Itu yang kadang-kadang menjadi satu problem ya untuk masyarakat lokal. Satu sisi pengen hasil baik banyak, tapi lokasi untuk pencariannya justru mengalami kerusakan. Tapi tidak semua. Ini ada lokasi-lokasi tertentu. Terumbu karang ini pertumbuhannya lambat, ada yang 1 tahun itu hanya 1 cm, dan beberapa mungkin juga ada yang lebih cepat, kayak karang-karang jenis Acropora itu bisa mencapai 20-25 cm. Dan untuk pemulihan terumbu karang itu membutuhkan waktu 2-3 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan untuk program restorasi terumbu karang. Dan karang ini selain lambat pertumbuhannya, dia juga sangat rentan terhadap perubahan fisika kimia perairan gitu ya. Jadi memang ancaman itu lebih cepat karang itu rusak ya, apabila ada beberapa ancaman-ancaman yang timbul di sebuah ekosistem terumbu karang. Kami di Smiling Coral Indonesia bersama anak-anak muda telah melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan atau upaya, yaitu dengan menanam kembali atau merestorasi kembali terumbu karang yang telah mengalami kerusakan melalui beberapa program konservasi terumbu karang berbasis pariwisata berkelanjutan.
Sehingga dari program ini tidak hanya mampu memulihkan kembali terumbu karang, tapi juga dapat memberikan dampak ekonomi ke masyarakat. Dan kegiatan pemulihan terumbu karang dengan teknik transplantasi karang ini kita lakukan tidak hanya dengan wisatawan, tapi juga dengan pemerintah, lalu juga dengan LSM dan beberapa perusahaan-perusahaan swasta, sehingga program ini sangat efektif dan sangat cepat dilakukan di beberapa titik-titik lokasi-lokasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan, terutama di Pulau Pramuka. Selain itu, kita juga melakukan pendekatan kepada masyarakat yang masih beraktivitas merusak dengan melibatkan mereka di dalam program-program kita, sehingga mereka tidak lagi berprofesi merusak terumbu karang di alam. Dan kita juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat dan melakukan pendampingan kepada siswa-siswi SMA dalam bagaimana ikut serta menjaga kelestarian terumbu karang yang ada di Pulau Pramuka. Ya, harapan saya sih rutinnya itu yang ngambil sampah di dalam air itu. Kedepannya biar adalah partisipasi dari kantor nih, ya sebulan 2 kali atau sebulan sekali gitu, adakan kegiatan itu gitu. Kalau saya harapannya marilah sama-sama kita menjaga kelestarian alam yang ada di Pulau Seribu ini untuk mewujudkan untuk anak cucu kita yang akan datang masa depannya lebih cerah lagi, tidak seperti yang tahun-tahun sudah. Ya, itu sebenarnya. Kita berharap terumbu karang yang tersisa di Kepulauan Seribu ini bisa kita jaga, dan seluruh stakeholder di Kepulauan Seribu ini sama-sama bekerja sama untuk mempercepat dalam proses restorasi terumbu karang di beberapa titik kerusakan, terutama di pulau-pulau yang memang memiliki aktivitas perikanan yang tinggi gitu. Dan kita berharap akan lebih banyak lagi titik-titik restorasi yang kita lakukan, dan semakin banyak orang yang mau peduli dan ikut berkontribusi dalam membantu upaya konservasi dan restorasi terumbu karang yang dilakukan oleh Smiling Coral Indonesia gitu. Dan harapan kita kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa pro dengan lingkungan, dan kita berharap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tidak lagi merusak lingkungan dan berbasis ekologi. Dan kita juga pengen bercita-cita untuk ikut berkontribusi ke depan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, tidak hanya di Kepulauan Seribu. Solusi dalam menghadapi krisis terumbu karang membutuhkan banyak tangan, di mana kita adalah salah satu penentu dalam keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati laut. Kondisi rusaknya terumbu karang yang ada di Pulau Pramuka adalah contoh, di mana penanggulangan harus segera dilakukan jika kita tidak mau kehilangan terumbu karang. Mari kita mulai dengan tindakan kecil untuk menyelamatkan salah satu makhluk terindah dan berharga di bumi ini.